Oke. Nah, pupuk buah ini selain untuk bisa merangsang pembuahan ya, juga bisa memperkuat tanaman pada cuaca ekstrim ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, hujan deras bercampur angin kencang itu sangat berpengaruh pada kerontokan buah ya. Dan pupuk ini bisa memperkuat batang maupun bunga-bunga ya. Oke, selamat pagi teman-teman sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi kali ini, saya akan melakukan pemupukan ya, pada budidaya labu kuning saya. Ini tanaman di belakang rumah ya. Nah, sebelumnya ini di depan saya ada beberapa pupuk ya, beberapa macam ya. Nah, di sini ada ini kisrit ya. Nah, ini kisrit ya. Ini urea ya. Ini MOP atau KCL ya, dan ini TSP atau SP36 ya, yang sudah saya rendam memakai mol bonggol pisang ya. Nah, nanti sebelum kita lanjut ke dosisnya, maka sedikit saya terangkan dulu ya, apa saja yang bisa menyebabkan kerontokan pada buah ya. Nah, di sini ada contoh ya. Ini contoh 2 buah labu kuning ya yang sudah busuk. Nah, ini. Nah, sebelumnya itu sebesar segini. Nah, bisa dibilang kalau orang Jawa itu bilangnya masih pentil ya, atau masih muda banget ya, masih bakal calon buah segini itu ya. Nah, itu sudah rontok. Nah, terus saya aplikasi memakai kisrit ini ya, untuk menaikkan pH tanahnya ya, supaya tidak terlalu asam. Nah, terus berangsur-angsur pulih, dan sekarang masih menyisakan sedikit yang busuk ya, masih tetap busuk tapi tinggal sedikit lagi ya. Nah, ini dia tanamannya. Nah, itu teman-teman sahabat tani. Mungkin teman-teman sahabat tani masih ingat ya video yang ini. Nah, ini labu kuning saya. Dan kemarin sudah saya lakukan juga pangkas apikal ya, sama seperti cabai tadi. Sekitar seminggu lebih ya udah. Nah, ini hasilnya. Udah tumbuh tunas lagi. 1, 2, ini 3 sama yang ini ya. Nah, ini dia penampakannya teman-teman sahabat tani. Ini usia 2 bulan ya. 2 bulan lebih berapa hari gitu ya. Nah, ini setelah penanganan ya teman-teman sahabat tani. Nah, ini mungkin dari sini baru kelihatan ya, dari situ silau. Nah, itu teman-teman sahabat tani ya. Nah, sudah mulai jadi ya teman-teman sahabat tani. Sebagian itu ada yang di atas ya, cuman kemungkinan nggak terlalu kelihatan ya. Tapi yang penting itu sebagai contoh sudah kelihatan buahnya ya. Oh, ini ada satu yang kelihatan ini. Nih teman-teman sahabat tani ya. Nah, yang lainnya itu di atas sana itu nggak terlalu kelihatan karena ketutup daun ya. Kameranya juga ini kamera HP-nya HP belum kelas yang kamera yang bagus, jadi masih kelasnya kamera yang biasa-biasa, jadi nggak bisa terang banget ya, jadi mohon maaf. Oke, yang penting sudah ada contohnya ya. Nah, teman-teman sahabat tani, sebelum Anda melakukan penanganan, maka ada bagusnya Anda kenali dulu ya, secara fisik maupun fisiologis tanaman tersebut ya. Apa saja yang bisa menyebabkan kerontokan pada buah labu kuning ya. Nah, di antaranya yang bisa menyebabkan kerontokan pada buah labu kuning adalah cuaca ekstrim ya, seperti hujan deras yang bercampur angin kencang ya, terus kemarau yang panjang ya, terus akibat serangan hama ya. Di antara lain kekurangan unsur kalsium ya, dan juga unsur nitrogen itu sangat berpengaruh juga dalam masa pembuahan ya, atau dalam masa pembentukan buah ya. Nah, kalau Anda temukan tanaman Anda subur seperti ini, oke, kita agak ke belakang biar kelihatan agak jauh ya. Nah, seperti itu. Ini kan subur ya.
itu tandanya unsur nitrogennya sangat tercukupi ya. Nah, tinggal Anda aplikasikan pupuk yang mengandung unsur kalsium ya. Nah, setelah itu Anda teliti ciri-ciri pada calon buah ya. Ini sebagai contoh, seumpama masih kecil ya. Nah, ada nggak istilahnya yang ada tanda-tanda bekas penyakit jamur ya, atau bekas tusukan dari lalat buah ya, yang nanti bisa menimbulkan kebusukan juga pada buah dan akhirnya rontok ya. Nah, kalau semuanya sehat ya, tidak ada tanda-tanda penyakit dari jamur atau bakteri patogen ya, atau tidak ada tanda-tanda dari serangan hama, maka tanaman Anda sehat ya. Tapi kok masih rontok, nah, berarti cuaca ya. Seperti di sini, kebetulan di sini musim penghujan ya. Di sini hampir tiap hari itu hujan ya, bercampur angin kencang. Nah, itu sangat berpotensi untuk kerontokan buah ya, atau gagalnya pada pembuahan ya. Maka untuk antisipasi saya melakukan hal ini supaya tanaman jadi kuat ya dan tahan oleh cuaca yang ekstrim ya. Nah, jadi hal apa aja yang saya lakukan? Jadi langkahnya seperti ini. Nah, ini adalah pangkal labu kuning ya. Jadi kalau udah Anda teliti secara fisik maupun fisiologis tanaman ternyata sehat ya, maka langkah selanjutnya bisa Anda lakukan pemberian kohe ya. Nah, bisa kohe dari apa aja ya, bisa kohe ayam, kohe kambing, kohe sapi ya, terserah Anda. Mana yang sekiranya di sekitar daerah Anda yang banyak terdapat kohe tersebut ya. Atau yang lebih bagusnya pemberian kompos ya. Nah, yang kedua, Anda aplikasikan pupuk yang berunsur kalsium ya, seperti ini. Ini adalah kisrit ya. Nah, Anda bisa menggunakan dari kisrit ataupun dolomit ya. Atau kalau nggak punya pupuk kimia, bisa Anda gunakan bekas abu bakaran itu jerami atau sekam padi juga bisa ya. Yang penting bahan tersebut ada kandungan kalsiumnya ya. Oke, untuk langkah selanjutnya seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini adalah pupuk yang bisa membuat tanaman Anda menjadi lebih kuat ya. Di sisi lain juga bisa merangsang untuk pembungaan dan juga bakal buah ya. Nah, terus kita lanjut ke dosisnya ya, untuk per batangnya. Oke teman-teman, untuk pupuk kalsiumnya ya kan, entah itu dari kisrit, dolomit ataupun dari abu ya, itu kalau saya itu menggunakan 1 sampai 2 sendok ya. Nah, jadi pertama saya kasih 1 dulu. Untuk masa 1 minggu lebih kok belum ada perubahan ya, maka saya tambahkan 1 lagi ya. Kalau masih ada kerontokan buah itu tidak masalah ya. Itu hanya menyisakan yang belum apa ya, belum terserap pupuknya yang dari kalsium ini ya. Karena proses penyerapan kalsium ini agak lama ya. Jadi mohon sabar ya. Jadi jangan langsung putus asa udah aplikasi kalsium kok masih rontok ya. Jadi perhatikan 1 sampai 2 minggu dulu ada perubahan atau tidak ya. Jika kok yang rontok tinggal sedikit lagi, tapi sudah mulai ada sebagian beberapa buah itu yang jadi, maka bisa dipastikan unsur kalsium sudah mulai terserap oleh tanaman ya. Nah, untuk dosis yang ini, yang pupuk perangsang buahnya, di depan tadi sudah saya jelaskan ya. Ini adalah TSP atau SP36 ya, yang saya rendam memakai mol bonggol pisang ya. Ini adalah 3 sendok dosisnya ya. Ini sebenarnya berbentuk granul ya, seperti ini granul, ini granul atau butiran ya. Jadi untuk TSP atau SP36-nya saya memberi dosis, ini contoh ya, 3 sendok ini. Nah, ini 3 sendok. Terus saya kasih mol bonggol pisang 10 cc ya. Terus saya rendam memakai air biasa 100 cc ya. Tujuannya adalah mol bonggol pisang mengandung bakteri pelarut fosfat ya. Jadi tujuannya adalah untuk melarutkan unsur fosfat di dalam pupuk TSP atau SP36 ini agar cepat larut ya. Jadi nanti waktu kita aplikasikan ke tanaman itu mudah diserap ya. Terus untuk dosis ini MOP atau KCl saya memberinya ini 2 sendok. Nah, ini. Oke. Satu lagi. Nah, ini 2 sendok. Nah, karena itu tanaman masih subur ya. Terus di sini juga musim penghujan,
maka penggunaan pupuk urea jangan terlalu tinggi ya. Sedikit saja. Segini cukup. Nah, ya, teman-teman sahabat tani bisa dipahami ya. Segini cukup. Nah, setelah itu Anda tambahkan air 1 liter ya. Ini gelas takar ukuran 1 liter ya. Oke, kita tuang airnya. Oke, tinggal kita aduk-aduk agak lama ya. Oke, teman-teman sahabat tani, ini pupuknya sudah saya aduk-aduk agak lama. Tujuannya agar semua pupuk benar-benar larut dalam air ya. Nah, sekarang dosisnya untuk per pohon ya. Karena ini batangnya sangat besar, ini sangat subur ya. Nah, itu teman-teman sahabat tani bisa lihat ya. Nah, saya memberinya dosis 2 gelas ini atau 400 cc ya. Tunggu. Ini adalah gelas takar ukuran 200 cc ya atau 200 ml. Nah, saya memberinya dua gelas berarti 400 cc ya. Oke, seperti ini. Oke, nah tumpah sedikit nggak apa-apa. Nah, ini sekedar contoh ya. Nah, seperti ini. Oke, sekali lagi ya. Tadi masih 200 cc ya. Oke, ini sudah 400 cc. Nah, yang satunya kita siramkan yang bagian sebelah sini ya. Jadi kanan kiri. Oke. Nah, pupuk buah ini selain untuk bisa merangsang pembuahan ya, juga bisa memperkuat tanaman pada cuaca ekstrim ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, hujan deras bercampur angin kencang itu sangat berpengaruh pada kerontokan buah ya. Dan pupuk ini bisa memperkuat batang maupun bunga-bunga ya. Nah, teman-teman sahabat tani, jika tahap-tahap tadi sudah Anda lakukan di rumah dengan baik ya. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah perawatan ya, yaitu penyepraian dari fungisida atau pestisida ya. Itu secara rutin minimal interval 3 hari sekali ya. Nah, itu untuk mencegah timbulnya penyakit jamur ya atau datangnya serangan hama ya. Itu sangat penting ya. Karena kalau buah udah mulai jadi seperti ini terus terserang hama atau terkena penyakit jamur itu sangat disayangkan ya. Oke, segitu dulu ilmu sekelumit dari saya ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah ya. Selalu tetap semangat untuk bercocok tanam ya. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.